Riwayat hidup atau biografi mengenai Syekh Siti Jenar ini pemirsa memang banyak sekali ragamnya. Akan tetapi catatannya dalam bahasan kali ini yang dibahas itu adalah riwayat Syekh Siti Jenar dalam versi naskah-naskah sejarah atau naskah-naskah babad yang terdapat di Cirebon begitu. Jadi sehingga kalau Anda mendengar kisah ini itu agak berbeda dengan apa yang Anda pahami, apa yang Anda baca, ini jangan kaget. Dari beberapa naskah Cirebon, pemirsa, yang dikumpulkan kemudian dipilah-pilih oleh penulis, beberapa orang penulis, di antaranya yang dibahas dalam buku ini, bahwa disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar itu lahir itu dalam versi ini itu bukan lahir di Malaka, bukan, di Persia juga lahirnya bukan. Nah, Syekh Siti Jenar itu lahirnya itu adalah di Cirebon. Sebelumnya di Cirebon itu ada seorang ulama asal Malaka yang bernama Syekh Nurjati yang sudah terlebih dahulu mendakwahkan Islam di Gunung Jati, dan bahkan Syekh Nurjati ini membuat pesantren di situ. Nah, di kemudian hari pemirsa, bahwa saudara daripada Syekh Nurjati ini, bapaknya Syekh Siti Jenar itu adalah menyusul saudaranya itu untuk mendakwahkan Islam di Cirebon. Sehingga dari Malaka itu dikisahkan orang tua Syekh Siti Jenar itu, ayah dan ibunya itu, mereka kemudian mendarat di Cirebon. Nah, dalam keadaan mendarat di Cirebon itu dikisahkan ibu daripada Syekh Siti Jenar itu dalam kondisi mengandung. Namun pemirsa, bahwa ayah Syekh Siti Jenar ini ketika sampai di Cirebon ini umurnya itu tidak panjang. Nah, karena umurnya tidak panjang, wafat begitu, sehingga ibu daripada Syekh Siti Jenar itu menjadi seorang janda dan bahkan melahirkan Syekh Siti Jenar itu ya sudah ditinggal wafat oleh suaminya itu. Nah, kemudian pemirsa, Syekh Siti Jenar yang dalam sumber tersebut itu disebut sebagai nama aslinya itu adalah Abdul Jalil, akhirnya diasuh oleh Syekh Nurjati. Nah, di suatu waktu pemirsa, Syekh Nurjati ini kan banyak muridnya. Di antara salah satu daripada Syekh Nurjati itu muridnya itu adalah Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang, pendiri kampung Cirebon itu. Nah, Ki Gede Alang-Alang, pendiri Cirebon dan sekaligus sah bandar pelabuhan Muara Jati itu, melihat Syekh Siti Jenar ini kasihan begitu loh. Kalau dia itu dipelihara oleh Syekh Nurjati itu kasihan lah ya. Sehingga memutuskan bahwa Ki Danusela itu akhirnya mengangkat Abdul Jalil kecil itu menjadi anak angkatnya. Nah, singkat cerita pemirsa, Syekh Siti Jenar ini, Syekh Siti Jenar kecil ini diasuh oleh oleh Ki Danusela itu hingga cukup usia lah begitu. Nah, suatu waktu pemirsa dikisahkan bahwa Ki Danusela ini dikisahkan wafat. Nah, karena Ki Danusela ini wafat, kemudian pengasuhan Abdul Jalil ini, Abdul Jalil remaja ini pindah kepada menantunya Ki Danusela, di mana menantu daripada Ki Danusela itu adalah Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Nah, di Cirebon itu pemirsa, bahwa Pangeran Walang Sungsang setelah diangkat menjadi penguasa Cirebon, menjadi tumenggung di kota Cirebon, sehingga Cirebon menjadi ramai. Pangeran Cakrabuana ini mempersiapkan orang-orang yang nantinya akan melanjutkan dakwah Islam di masa depan. Oleh karena itu, Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Abdul Jalil itu oleh Pangeran Cakrabuana akhirnya diberikan biaya atau dibiayai untuk sekolah di Timur Tengah. Singkat cerita pemirsa, bahwa Abdul Jalil remaja itu berangkatlah ke Timur Tengah untuk menuntut ilmu.
Nah, Abdul Jalil itu nantinya dikisahkan itu menuntut ilmu di Timur Tengah itu di berbagai macam kota, di Baghdad, di Persia dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau itu dikisahkan lamanya itu di Persia. Nah, pemirsa, bahwa Abdul Jalil itu belajar di Timur Tengah itu hingga 20 tahun lamanya. 20 tahun lamanya beliau itu belajar di Timur Tengah, sehingga yang bersangkutan itu Abdul Jalil itu mendapatkan gelar puncak ulama, di mana gelar yang disandangnya itu adalah syekh. Jadi Abdul Jalil ini menjadi seorang syekh, di mana segala macam ilmu itu ya dibabat oleh Syekh Abdul Jalil itu, atau Syekh Siti Jenar itu, segala macam ilmu. Namun beliau ini lebih condong kepada ilmu-ilmu yang mengarah pada pemahaman Syiah begitu loh ya, dan tasawuf. Jadi beliau itu cenderungnya itu. Bahkan dalam salah satu naskah asal Cirebon juga dijelaskan bahwa pemahaman daripada Syekh Siti Jenar itu ya Syiah, lebih condong ke Syiah begitu. Karena memang beliau belajar di Baghdadnya dan juga belajar di Persianya itu yang memang pada waktu itu adalah pusat Syiah dunia. Nah, singkat cerita pemirsa, bahwa Syekh Siti Jenar yang mempunyai segala macam bidang ilmu ini, apakah ilmu Islam dari Sunni dan Syiah ini, kemudian kan pulang ke Cirebon, pulang untuk menemui ayah angkatnya Pangeran Walang Sungsang itu kan. Nah, sesampainya di Cirebon, akhirnya dakwah profesional daripada Abdul Jalil ini mula-mula ini adalah membantu pesantren yang didirikan oleh Syekh Nurjati. Nah, karena Syekh Lemah Abang ini merupakan seorang syekh, maka beliau itu akhirnya disepakati sebagai orang yang lebih cocok untuk dijadikan sebagai pelanjut daripada Syekh Nurjati untuk menjadi pimpinan pondok di Gunung Jati gitu. Akan tetapi rupanya pemirsa bahwa Syekh Siti Jenar ini dikisahkan menolak dan beliau memilih agar Sunan Gunung Jatilah yang menjadi pelanjut daripada Syekh Siti Jenar. Itu yang dikisahkan dalam versi Cirebon. Nah, akhirnya pemirsa, setelah Syekh Siti Jenar itu atau Abdul Jalil ini menolak menjadi pengasuh menjadi ketua di di pesantren Giri Amparan Jati yang didirikan Syekh Nurjati itu, beliau tetap mengajar. Akan tetapi di kemudian hari beliau meminta kepada ayah angkatnya Pangeran Walang Sungsang itu, Pangeran Cakrabuana itu, untuk diberikan tanah perdikan, artinya tanah bebas pajak yang beliau itu bisa mengelolanya begitu. Nah, akhirnya ya Pangeran Walang Sungsang memberikan sebidang tanah kepada Abdul Jalil itu, di mana tanah yang dimaksud itu tanah yang disebut sebagai Kampung Lemah Abang, ya di Cirebon, di wilayah Cirebon, di kekuasaan Cirebon, di Japura. Nah, kemudian pemirsa, bahwa Abdul Jalil itu rupanya di Lemah Abang itu akhirnya itu mendirikan sebuah pusat dakwah Islam yang disebut dengan Pesantren Lemah Abang. Nah, Pesantren Lemah Abang itu ya didirikan oleh Abdul Jalil itu. Nah, karena beliau itu adalah seorang ulama, seorang syekh, seorang wali yang pusat dakwahnya itu di Lemah Abang, maka nantinya beliau itu dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang, atau juga dalam bahasa kromonya itu Syekh Siti Jenar. Ya, artinya sih sama, Syekh Lemah Abang gitu, seorang syekh yang tinggal di padukuhan atau di suatu wilayah yang namanya itu adalah Lemah Abang di wilayah Cirebon, di bagian provinsi Japura pada waktu itu. Kemudian bahwa pemirsa, singkat cerita, Syekh Lemah Abang ini pada akhirnya ini pesantrennya ini lebih maju pesat ketimbang pesantren yang dikelola oleh Sunan Gunung Jati. Mengapa demikian? Karena Sunan Gunung Jati ya pada waktu itu
Satu, sudah tidak fokus di kemudian harinya, itu kan sudah tidak fokus mengajar karena Sunan Gunung Jati nantinya diangkat menjadi kepala pemerintahan menggantikan Pangeran Walangsungsang kan, menjadi seorang sultan, sehingga pesantren Lemah Abang itu pada waktu itu lebih maju dibandingkan pesantren yang sudah lama ada di Cirebon, yaitu pesantren yang ada di Gunung Jati itu. Nah, singkat cerita pemirsa, bahwa pesantren yang didirikan oleh Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar ini maju pesat, disukai orang ya karena memang pengajaran daripada Syekh Lemah Abang atau Abdul Jalil ini menggunakan metode mutakhir di zamannya, karena memang beliau ini kan pengalaman sekolahnya itu kan luar biasa, 20 tahun di Timur Tengah kan begitu. Seorang syekh, sehingga santrinya itu membludak. Nah, saking membludaknya akhirnya Syekh Lemah Abang ini kemudian mendirikan berbagai macam cabang pesantren di beberapa tempat di wilayah kekuasaan Pajajaran, apakah itu di Indramayu, di Karawang, di Bekasi, di Jayakarta, dan seluruh pesantren yang didirikan oleh Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang itu dinamakan pesantren Lemah Abang. Nah, sekarang itu pemirsa di zaman modern itu kan ada pesantren-pesantren yang namanya sama ya. Sebagai contoh lah, di Cirebon itu ada pesantren yang namanya Al-Bahjah miliknya Buya Yahya. Nah, Al-Bahjah itu selain pusatnya di Cirebon itu ada beberapa Al-Bahjah di wilayah lain tuh. Al-Bahjah 2, Al-Bahjah 3 dan lain sebagainya. Begitupun dengan pesantren Gontor, ada Gontor 1, Gontor 2 dan lain sebagainya. Nah, di zaman Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang juga begitu. Karena pesantren pusatnya sudah penuh, maka membuka cabang. Banyak cabangnya, maka daerah-daerah yang bernama Lemah Abang itu nantinya ya banyak, ada di Indramayu, Karawang, Bekasi, menyebar lah pokoknya, menyebar. Bahkan yang menyebar ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Solo ke situ ya banyak pesantren cabang daripada Syekh Lemah Abang. Nah, di kemudian hari pemirsa, bahwa akhirnya terjadi pertentangan antara pihak Demak dengan Syekh Lemah Abang. Pertentangannya itu dimulai ketika Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar itu berpihak kepada Ki Ageng Pengging untuk merdeka dari Demak dan mendirikan suatu kerajaan sendiri, kerajaan Islam sendiri, di mana kerajaannya itu nantinya bermadhab Syiah gitu. Demak ini kan dan Cirebon itu kan Sunni. Nah, Pengging itu menginginkan penerapan negara berdasarkan pemahaman keislaman yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar itu. Namun pemirsa, yang terjadi adalah bahwa nantinya terjadi konflik antara Demak dan Pengging, di mana Pengging pada akhirnya itu dianggap pemberontak oleh Demak dan Cirebon, dan kemudian Pengging itu pada akhirnya dihancurkan, di mana Ki Ageng Penggingnya itu nantinya ya dihukum mati. Nah, tidak berbeda dengan Ki Ageng Pengging, maka nantinya Syekh Siti Jenar juga ya dianggap sebagai orang yang makar begitu, karena melanggar ketentuan yang disepakati oleh wali-wali Jawa pada waktu saat itu. Nah, setelah peristiwa inilah pemirsa, bahwa Syekh Siti Jenar itu tercoreng oleh sejarah, karena memang beliau itu ya dianggap sebagai seorang wali yang membangkang dari kesepakatan wali-wali yang ada pada waktu itu. Nah, dalam sejarah Cirebon, urian sejarah Cirebon ini pemirsa dikisahkan bahwa Syekh Siti Jenar itu ketika Ki Ageng Pengging itu dihukum mati itu berada di Cirebon, karena memang beliau ada di Cirebon. Nah, akhirnya Demak itu mengutus Sunan Kudus untuk melakukan penangkapan Syekh Lemah Abang, di mana Sunan Kudus itu dengan bala tentara Demak itu pergi ke Cirebon, dan Sunan Kudus itu nantinya dengan Sunan Gunung Jati dengan pasukan Cirebon itu bersatu, kemudian pada akhirnya itu menangkap Syekh Lemah Abang, menangkap Syekh Siti Jenar. Nah, beliau ditangkap dan kemudian akhirnya disidangkan di dalam persidangan, di mana ketua sidangnya itu adalah dipimpin oleh Sunan Kudus ya, kemudian didampingi oleh
didampingi oleh Sunan Gunung Jati dan beberapa wali lainnya, dan pada akhirnya memutuskan bahwa Syekh Lemah Abang itu kemudian dijatuhi hukuman mati. Nah, pada saat penjatuhan hukuman mati ini, pemirsa, terjadi keributan karena murid Syekh Lemah Abang itu tidak terima. Akan tetapi pada akhirnya Syekh Lemah Abang itu akhirnya dijatuhi hukuman mati, dan kemudian beliau itu ya dieksekusi mati. Beliau dieksekusi mati di alun-alun Keraton Cirebon. Jadi wafatnya itu di situ. Nah, kemudian setelah Syekh Lemah Abang ini wafat, pemirsa, maka beliau itu nanti dikuburkan di suatu tempat yang bernama Kemlaten. Beliau itu dikuburkan. Namun pemirsa, ternyata murid daripada Syekh Siti Jenar ini militan banyak, dan mereka merasa marah terhadap Demak dan Cirebon karena mereka itu mengeksekusi mati gurunya. Jadi cabang-cabang pesantren Lemah Abang yang ada di tanah Jawa itu nggak terima santri-santrinya, dan mereka menunjukkan baktinya kepada gurunya itu dengan tidak henti-hentinya menziarahi makam Syekh Lemah Abang yang ada di Kemlaten itu. Mereka menziarahi begitu. Dan dari pertemuan murid-murid Syekh Lemah Abang yang begitu banyaknya, ribuan itu, mereka memutuskan agar supaya Syekh Lemah Abang itu makamnya dipindahkan saja ke tempat mereka di Pengging gitu, di Demak. Begitu, jadi keributan lah, begitu terjadi keributan. Nah, mendapati kisru semacam ini, Sunan Gunung Jati itu merasa pusing begitu. Apalagi beberapa orang pejabat Demak itu memutuskan sebaiknya itu pengikut Syekh Siti Jenar itu ditumpas habis saja begitu, dibunuhi begitu. Akan tetapi Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga itu menolak. Mereka tidak mau melakukan pembunuhan terhadap sesama muslim meskipun beda paham. Akhirnya kemudian disusunlah taktik rencana untuk melakukan siasat atau untuk mengelabui murid-murid Syekh Siti Jenar, di mana pada suatu waktu, pada suatu ketika itu, makam Syekh Siti Jenar itu oleh Sunan Gunung Jati, ya, di bawah perintah Sunan Gunung Jati itu dibongkar. Yang di Kemlaten itu dibongkar, di mana nantinya di dalam kubur tersebut jasad Syekh Siti Jenar itu kemudian dipindahkan, dan beliau itu dimakamkan di Gunung Jati, begitu, dimakamkan di komplek Gunung Jati, di mana makamnya itu jasad Syekh Siti Jenar itu dirahasiakan keberadaannya. Nah, selanjutnya pemirsa, bahwa makam yang lama, makam Syekh Siti Jenar yang ada di Kemlaten itu, di Cirebon itu, kemudian diisi dengan makam bangkai anjing hitam. Nah, singkat cerita pemirsa, setelah secara diam-diam memindahkan jasad daripada Syekh Lemah Abang itu, ya di kemudian hari murid Syekh Lemah Abang itu tetap mengunjungi makam tersebut. Bahkan tempat tersebut itu dijadikan ritual meratap, ritual semacam ritual dendam lah begitu, di mana murid-murid Syekh Lemah Abang itu ya kumpul di situ dan tidak dapat dicegah, mereka itu selalu kumpul. Dan pada akhirnya dari perkumpulan itu mereka itu menuntut agar jasad Syekh Lemah Abang itu dipindahkan saja ke Pengging. Nah, akhirnya ya karena sudah menerapkan taktik, akhirnya pemerintah kerajaan Cirebon itu menyetujui. Nah, menyetujui agar jasad Syekh Lemah Abang itu dipindahkan saja sana ke Jawa gitu. Nah, akhirnya dengan kesepakatan itu, akhirnya pihak kerajaan melakukan penggalian makam atau jasad daripada Syekh Lemah Abang itu dengan dihadiri oleh ribuan murid daripada Syekh Siti Jenar itu atau Syekh Lemah Abang itu. Nah, setelah dibuka makam itu, kubur itu, ternyata isinya bangkai anjing. Nah, dalam keadaan semacam ini, murid-murid Syekh Lemah Abang itu sebagiannya itu terpengaruh pemirsa, terperanjat karena gurunya menjadi bangkai anjing. Nah, dalam keadaan semacam itu kemudian Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan beberapa orang wali lainnya memberikan fatwa bahwa Syekh Lemah Abang ini adalah orang yang dikutuk begitu. Lihat saja jasadnya menjadi bangkai anjing kan begitu, sehingga tidak layak dikultuskan dan pendapatnya itu tidak boleh diikuti karena matinya pun demikian. Itu sebetulnya taktik saja, sehingga
Atas hal itu, sebagian murid Syekh Lemah Abang itu kemudian dikisahkan tidak mau lagi mengikuti ajaran Syekh Lemah Abang dan kembali ke Sunni lah begitu.